Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa semuanya. Terima kasih atas kedatangannya di mata kuliah saya, yaitu Sistem Bangunan Terintegrasi. Jadi pada mata kuliah ini saya diberikan amanah untuk memberikan materi kepada teman-teman semuanya. Pertama, perkenalkan, nama saya Tri Sutrisno, biasa dipanggil Tri ya. Silakan teman-teman nanti mau panggil Tri, silakan. Mungkin bagi teman-teman mahasiswi bisa panggil kakak juga boleh, begitu ya. Panggil kakak silakan. Jadi peraturan untuk perkuliahan pada mata kuliah saya yaitu usahakan 15 menit sebelum acara dimulai sudah masuk ke dalam tim ya. Yang kedua, berpakaian sopan, nggak menggunakan kaos oblong. Yang ketiga, usahakan harus on kamera sehingga saya bisa pantau apakah teman-teman masuk dalam kelas saya atau tidak. Yang keempat yaitu absen maksimal 3 kali, karena dari peraturan universitas ketika nanti 3 kali tidak masuk, teman-teman tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian. Untuk penilaian yaitu keaktifan saya 10%, kemudian tugas 1, 2, 3 masing-masing 10%, untuk ujian semester dan UAS masing-masing 30%. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem bangunan terintegrasi. Sistem bangunan terintegrasi itu apa? Gitu ya. Mungkin teman-teman bertanya. Sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem, bagian atau komponen apapun, baik fisik ataupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lainnya sehingga dapat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Adapun bangunan, struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Integrasi yaitu pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sehingga ketika pengertian bangunan terintegrasi yaitu kesatuan dari bermacam-macam fungsi bangunan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi satu kawasan ini bisa saling berhubungan antara gedung A, gedung B, dan gedung C. Ini kalau kawasan. Namun di sistem bangunan terintegrasi ini diberikan amanah untuk menjelaskan tentang bangunan 2-4 lantai ya, begitu. Tujuan dari integrasi ini yaitu mereduksi jumlah waktu, material, energi, dan ruang. Yaitu waktu, material, energi, ruang yang digunakan dalam suatu bangunan sekaligus. Jumlah efektivitas yang dapat dilakukan di dalamnya. Hasil yang akan dicapai adalah suatu keseimbangan. Ya, seperti itu. Kemudian untuk tujuan umumnya, tujuan umum sistem bangunan terintegrasi ini untuk meningkatkan kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan aktivitas yang memungkinkan terbukanya kesempatan pertumbuhan sosial ekonomi. Di sini yaitu sistem bangunan terintegrasi harus bisa mencakup beberapa aspek, yaitu mixed use, kemudian menjadi kawasan mandiri, green, smart, infrastruktur, dan sarana transportasi, begitu ya. Yang pertama saya jelaskan menjadi kawasan mandiri. Mandiri maksudnya mandiri secara ekonomi dan fisik. Pendukungnya bermukim dan berkiprah dalam kegiatan penghidupannya di dalam kawasan itu sendiri. Dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Yaitu di dalam kawasan itu, saya menjelaskan ini dalam kawasan, bisa mandiri begitu ya. Bisa memicu tumbuhnya pusat perekonomian baru. Nah, untuk mixed use, adapun mixed use yaitu penggabungan dua massa bangunan atau lebih di dalam satu wadah. Bangunan itu bisa dijadikan beberapa fungsi. Ciri-cirinya mewadahi 3 fungsi urban atau lebih. Terjadinya integrasi dan sinergi fungsional. Terdapat ketergantungan kebutuhan dari masing-masing fungsi. Kelengkapan fasilitas yang tinggi, memberikan kemudahan bagi pengunjungnya ya. Kalau green ini adalah arsitektur hijau, biasa kita sebut seperti itu. Teman-teman mungkin pernah mendengar bahwa green itu apa begitu ya.
yaitu arsitektur ekologis atau arsitektur ramah lingkungan. Satu pendekatan desain dan pembangunan yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologi dan konservasi lingkungan, yang menghasilkan satu karya bangunan yang mempunyai kualitas lingkungan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Ciri-cirinya menggunakan energi, air, dan sumber daya lain secara efisien, tidak berlebihan, begitu ya. Melindungi kesehatan penghuni dan meningkatkan produktivitas karyawan. Mengurangi limbah, polusi, dan degradasi lingkungan. Seperti itu adalah green penjelasannya. Smart building adalah adalah konsep yang memadukan desain arsitektur, interior, dan mechanical electrical agar dapat memberi kecepatan gerak atau mobilitas serta kemudahan kontrol, juga akses dari arah manapun dan waktu kapanpun dalam hal otomatisasi. Jadi smart bangunannya sudah secara otomatis. Infrastruktur yang terintegrasi. Keterkaitan antar bangunan secara signifikan diperlihatkan oleh kombinasi antara jaringan jalan tol, misalnya jaringan non-tol dari dua bangunan atau lebih yang mempengaruhi aktivitas ekonomi di satu wilayah. Jadi terintegrasi dengan baik. Sarana transportasi yang mendukung, akses jalan dan lahan parkir yang mencukupi, begitu ya. Ini mencukupi, jadi parkirnya di dalam kawasan tersebut cukup sesuai dengan yang sudah direncanakan. Ini merupakan contoh gambar kawasan yang sudah terintegrasi. Di dalamnya ada hotel, ada mall, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita di dalam mempelajari sistem bangunan terintegrasi ini pada bangunan 2-4 atau 3 lantai. Nah, di dalam hal ini rancangan bangunan kita harus memperhatikan sistem arsitektur, sistem mechanical dan electrical, dan sistem strukturnya. Semuanya harus terintegrasi dengan baik. Baik, ke pokok materi, yaitu sebelum kita melangkah lebih jauh, tentunya kita harus memahami bahwa struktur dan konstruksi bangunan rendah itu apa saja. Kita tentu melihat, teman-teman mungkin sering melihat begitu ya, beberapa material yang digunakan pada bangunan-bangunan yang menggunakan struktur dan konstruksi. Yang pertama yaitu bambu. Nah, ini lebih cenderung ke arah di Bali, ini contoh yang ada di Bali, begitu ya. Ini menggunakan struktur dan konstruksi semuanya terbuat dari bambu. Kemudian ada hotel, ini menggunakan struktur beton. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ada yang menggunakan kayu, ada yang menggunakan baja, biasa workshop, begitu ya. Beberapa perusahaan menggunakan struktur dan konstruksi baja. Ada yang menggunakan struktur dan konstruksi menggunakan material lokal yang terasingkan, sehingga bisa bermanfaat, sebuah estetika yang baru berada di dalamnya. Salah satu contoh yaitu menggunakan konstruksi bata merah. Nah, seperti itu. Kemudian struktur itu apa sih? Nah, struktur itu bagian-bagian yang membentuk bangunan. Salah satunya adalah pondasi, slope, kolom, balok, ya, plat lantai, kuda-kuda, dan atap. Nah, itu adalah struktur. Struktur adalah yang menjadi kekuatan sebuah bangunan. Tanpa adanya struktur, bangunan itu tidak akan kokoh atau tidak akan kuat. Konstruksi dapat diartikan sebagai gabungan dari elemen-elemen struktur dan elemen non-struktur. Dengan kata lain, konstruksi bangunan adalah objek bangunan secara keseluruhan. Mulai dari pemasangan dinding, kusen, dan lain sebagainya, itu yang dikatakan adalah konstruksi, gitu ya. Nah, struktur dan konstruksi bangunan bertingkat rendah. Konstruksi bangunan bertingkat rendah, karena kita mempelajari itu 2-4 lantai, begitu ya. Nah, ini bangunan rendah dikatakan tidak bertingkat, artinya satu lantai saja.
Bangunan tinggi ini bangunan yang berupa bangunan rendah atau bangunan yang tinggi yang tidak mempunyai lantai atas. Artinya bangunan yang tidak bertingkat atau los sampai ke atas itu salah satu bangunan yang rendah ya. Mohon maaf. Jadi kalau bangunan bertingkat, bangunan yang lebih dari satu lantai. Perancangan bangunan bertingkat rendah ini harus melihat beberapa aspek begitu ya. Beberapa, yang pertama adalah perancangan arsitektur. Kita harus melihat bentuk bangunan, ruang dan elemen, sistem struktur, utilitas, sirkulasi, fungsi bangunan ruang. Ini juga perlu diperhatikan di dalam perancangan bangunan bertingkat rendah. Lingkungan, nah ini pemilihan tapak, wilayah, ekonomi, harganya ya, harga konstruksi dan lain sebagainya di dalam perancangan bangunan bertingkat rendah. Kemudian perancangan struktur dan konstruksi dalam arsitektur. Dalam lingkup perancangan arsitektur, lingkup perancangan harus meliputi aspek fungsi, bentuk, ekonomi. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan. Di sini kita melihat gambar sistem konstruksi, sistem utilitas, konstruksi, detailnya, detail kuda-kuda, atap begitu ya, dan bentuk-bentuknya, perihal estetika di dalam bangunan tersebut. Lingkungannya juga demikian. Sistem struktur dan konstruksi, yaitu pondasinya seperti apa gitu ya. Aspek-aspek perencanaan dan perancangan bangunan bertingkat rendah. Yang pertama adalah sistem strukturnya. Struktur itu ada struktur pondasi, struktur utama, struktur atap. Yang kedua adalah aspeknya konstruksi. Konstruksi atap, konstruksi utama, dan konstruksi pondasi. Nanti lebih jelasnya ketika pertemuan nanti akan saya jelaskan lebih detail. Yang tiga adalah bahan bangunan. Aspek pokok berkaitan dengan pemakaian dalam struktur ataupun konstruksi serta sifat-sifat fisik yang akan diberikan pada bangunan. Bahan bangunan ini sangat banyak sekali. Teman-teman bisa melihat, bisa menggunakan bahan-bahan lokal yang terasingkan juga sekarang ini lagi arsitek-arsitek banyak yang memakai, sehingga dari segi efisien dan dari segi estetika sangat luar biasa. Fungsi bangunan, aspeknya bangunan tidak akan berhasil memadai fungsi jika kegiatan di dalamnya tidak difasilitasi oleh ruang. Set lokasi, pemilihan lokasi ini sangat penting sehingga bisa mempengaruhi tampak pada bangunan tersebut. 6. Sistem-sistem bangunan. Ya, sistem-sistemnya antara lain penghawaan, udara, pencahayaan, dan distribusi air bersih dan sanitasinya itu seperti apa aspek-aspeknya. Ekonomi bangunan, ya pembiayaannya mencukupi, menyesuaikan dengan desain atau bagaimana. Nah, demikian penjelasan saya pada pertemuan